akan menceritakan sedikit biografi tentang salah satu tokoh nasional negara Indonesia yang memotivasi saya. Tokoh nasional yang saya maksud yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol merupakan anak dari Mahatun dan Khotib Bayanuddin Sahab. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1772. Beliau saat lahir memiliki nama Muhammad Sabah. Beliau memiliki dua anak yang bernama Na'ari Sultan Sanyago dan Sultan Saidi. Adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan juga pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 087 per TK per tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. Pada tanggal 6 November 1864 di Kecamatan Pinalang pada usia beliau 92 tahun di desa Lota Pinalang. Ayahnya Khitab Bayanuddin Sahab adalah ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Muhammad Sahab kemudian memperoleh beberapa gelar yaitu Peto Syarif, Malimbasa, dan Tuanku Imam. Kemudian Tuanku Nadraceh dari Kamang, Agam salah satu pemimpin dari Harimau dan Halapan menunjuknya sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Buat nama Muhammad Sahab akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Keterlibatan Tuanku Imam Bonjol di Perang Padri, perseteruan kaum Padri yaitu para ulama dengan kaum adat dalam peperangan agama Islam di Minang sempat menimbulkan perpecahan. Perpecahan ini begitu serius di tengah pembahasan mengenai ritual adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada 1803, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Fiomamin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Perseteruan bahwa penyerangan Parayuan membawa penyerangan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman pada tahun 1815 dengan pecahnya pertempuran di Toko Tengah dekat Batu Sangkar. Kekuatan kaum Padri membuat kaum adat bersekutu dengan Belanda, dan itulah campur tangan sekutu pada peperangan ini. Sebagai imbalan, Belanda meminta beberapa daerah untuk diberikan sebagai daerah kekuasaan mereka. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch kemudian membuat taktik dengan mengadakan perjanjian masang pada tahun 1824 dengan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Namun kemudian perang berubah di mana kaum adat dan Padri bersatu dengan dibuatnya plakat Puncak Parto di Tobek Patah. Mereka bersatu untuk melawan Belanda karena kenyataan bahwa keberadaan penjajah justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau. Pengepungan terhadap Tuanku Imam Bonjol berlangsung sangat lama hingga membutuhkan pasukan dari Batavia. Pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah dengan syarat agar sang anak Na'ali Sultan Caniago diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah pada tanggal 25 Oktober 1837 dan diasingkan di Cianjur. Termotivasi adalah beliau merupakan seorang ulama, pemimpin, dan juga pejuang yang mempertahankan tanah air. Beliau juga memiliki sifat pantang menyerah dan rela berkorban dalam memperbaiki ajaran agama Islam dan mengutuk kebiasaan buruk di masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama. Itu membuat saya pantang menyerah dan rela berkorban untuk membela kebenaran dan juga menggapai cita-cita dan mimpi yang ingin saya gapai. Sekian dari saya cerita tentang tokoh biografi yang menginspirasi saya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.